Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Kafi atau biasa dipanggil Kafi, NPM 411804021913. Saya di sini dan teman-teman saya ingin memenuhi tugas akhir semester genap dengan matkul pengantar akuntansi lanjutan yang dibimbing oleh Bapak Purnama SEMSI. Di sini saya dan teman-teman saya ingin membahas tentang materi aset. Tapi sebelumnya perkenalan dulu sama teman-teman saya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Irfan Ferdiansyah dengan nomor NPM 418340211923. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi kelas paralel 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidane Zuri Fatur Rahman. Saya dari Ekonomi Manajemen Paralel 1. NPM 41183402190019. Itulah teman-teman saya, ada saya sendiri Kafi, ada Irfan dan ada Zidan. Di sini kami ingin membahas mengenai aset. Apa sih itu aset? Terus aset itu dibagi menjadi berapa? Macam-macam aset itu ada apa? Yang termasuk aset itu apa? Karakteristik aset itu bagaimana? Lah, itu semua nanti akan kita bahas. Akan saya dan teman-teman saya bahas sesuai dengan materi yang udah diberikan dan sesuai dengan pemahaman kita. Oke, menurut saya sendiri aset itu ya sebuah kekayaan, sebuah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dinilai dapat menunjang perusahaan untuk masa yang mendatang atau memiliki nilai komersil yang bisa menunjang sebuah perusahaan itu sendiri. Yang wujudnya apa sih? Wujudnya itu ya bisa benda yang tak berwujud maupun berwujud, benda yang bisa bergerak maupun tidak bergerak asal dia memiliki nilai komersil untuk perusahaan itu sendiri. Perusahaannya ya bisa sebagai perusahaan individu, bahkan perusahaan kelompok. Itu menurut saya pribadi. Mungkin lebih jelasnya akan dibahas oleh Irfan. Silahkan. Pengertian aset atau aktiva dapat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki secara sepenuhnya dan dimanfaatkan di masa yang akan datang. Kekayaan pada definisi kali ini dapat diartikan sebagai kekayaan yang berupa benda atau hak kuasa, di mana hal tersebut didapatkan pada masa lalu dan diharapkan berguna pada masa yang akan datang, yang pada umumnya pada saat ini dinilai dengan satuan uang. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kekayaan atau hak kuasa haruslah dinilai dengan satuan uang dan baru akan dapat dikatakan sebagai aset atau aktiva. Penilaian tersebut penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa banyak kekayaan yang dimiliki dan manfaat apa yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Itulah definisi aset secara umum. Pengertian aset secara etimologi berasal dari bahasa Inggris aset yang memiliki makna sifat bernilai. Pengertian aset secara terminologi. Pengertian aset menurut terminologi adalah suatu hak yang bernilai dan memberikan manfaat di kemudian hari. Dalam ekonomi aset selalu dikaitkan dengan aktiva yang menunjukkan kepemilikan yang bernilai atas suatu sumber daya yang memiliki manfaat dan umumnya dinilai dengan satuan. Oke, saya di sini sekarang ingin membahas mengenai pengertian aset menurut para ahli. Banyak banget pengertian menurut para ahli, tapi di sini saya ingin menjelaskan 3 pendapat para ahli, yaitu yang pertama dari Munawir 2007, yang kedua yaitu dari Hidayat 2011, dan yang ketiga yaitu Siregar pada tahun 2004. Lah, yang pertama Munawir pada 2007 yaitu
mengatakan bahwa aset adalah kekayaan atau hak kuasa yang memiliki nilai ekonomis yang mampu menunjang perusahaan dalam harga perolehan atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif. Kemudian, menurut Hidayat pada 2011, aset itu sendiri adalah benda, baik itu benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak. Keseluruhan hal tersebut mencangkup dalam kekayaan yang disebut aset suatu instansi, organisasi, badan usaha, perusahaan milik individu. Itu menurut Hidayat 2011. Oke, kemudian pendapat Siregar pada tahun 2004, aset adalah barang atau sesuatu barang yang memiliki nilai guna atau ekonomi, nilai komersil, atau nilai tukar yang dimiliki oleh suatu badan usaha, instansi, ataupun perorangan. Dari ketiga pendapat tersebut, saya sendiri dapat menyimpulkan bahwa aset itu suatu benda yang berwujud atau tidak, bergerak atau tidak, memiliki hak kuasa, dan dapat diukur nilai tukar dari benda tersebut yang kemudian dapat digunakan untuk tujuan komersial. Itu menurut saya pribadi. Oke, saya di sini akan membahas karakteristik aset. Dari penjelasan singkat tadi teman-teman saya, secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan aset memiliki 3 karakter utama. Yang pertama, memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Yang kedua, dikuasai atau dikendalikan entitas. Yang ketiga, timbul akibat transaksi masa lalu. Itulah karakter aset. Jenis-jenis aset. Dalam ilmu akuntansi, aktiva atau aset dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pengertian aset lancar. Aset atau aktiva lancar dapat diartikan sebagai aset yang diharapkan dapat dinilai tukarkan dengan uang tidak lebih dalam jangka waktu 1 tahun atau satu siklus akuntansi. Ciri khas dari aset tersebut adalah pemanfaatannya yang relatif singkat. Contoh dari aset lancar terdiri dari beberapa komponen. 1. Kas. Yang kedua, piutang dagang. Yang ketiga, surat berharga. Yang keempat, piutang wesel. Yang kelima, piutang pendapatan. Yang keenam, perlengkapan. Yang ketujuh, beban dibayar di muka. Yang kedelapan, persediaan barang dagang. Aset tak berwujud. Intangible fixed assets. Pengertian aset atau aktiva sumber daya kekayaan yang memiliki hak kuasa yang tidak memiliki bentuk fisik. Atau dengan kata lain, aset atau aktiva jenis dapat disebut sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau perorangan. Contoh aset atau aktiva tak berwujud dapat berupa goodwill, nilai lebih. Pertama, hak paten. Kedua, hak cipta. Ketiga, merek dagang. Keempat, hak sewa. Kelima, franchise. Dan keenam, dan lain sebagainya. Oke, tadi udah ada 2 macam-macam aset yang disebutkan oleh teman-teman saya. Kemudian saya di sini ingin menjelaskan sedikit mengenai aset tetap. Apa sih itu aset tetap? Aset tetap adalah sumber kekayaan yang memiliki hak kuasa dan diharapkan dapat dinilai tukarkan dengan uang dan dimanfaatkan yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu berupa tanah, gedung, mesin, peralatan kantor, alat angkut, dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan aset tetap. Komponen aset. Aset ialah segala hak yang bisa dipakai dalam operasi perusahaan, yang bisa dimasukkan ke dalam kolom aset. Salah satunya ialah bangunan atau gedung.
Jadi jika suatu perusahaan mempunyai gedung dengan nilai 1 miliar rupiah, maka aset yang dihitung adalah 1 miliar rupiah tersebut. Selain gedung, yang dapat dihitung sebagai aset dapat termasuk juga merek dagang, paten teknologi, mobil, uang, kas, dan lain. Oke, saya di sini ingin melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Zidan mengenai komponen. Aktiva atau aset dimengerti sebagai harta total, tetapi umumnya sebagai keperluan analisis terinci menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama ada aset lancar, yang kedua ada investasi jangka panjang, yang ketiga ada aset tetap, yang keempat ada aset tak berwujud atau tidak berwujud, yang kelima ada aset pajak tangguhan, yang keenam ada aset lain. Daftar aktiva atau aset di dalam sebuah neraca disusun menurut tingkat likuidasinya, mulai dari yang paling liquid sampai dengan yang tidak liquid. Aset pada neraca diberikan di sisi kiri agar dari atas ke bawah. Penyusunan neraca dari yang paling liquid, mulai dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan sebagainya. Komponen aktiva lancar dikasmir sebagai berikut: cash, surat berharga, piutang, persediaan, dan sebagainya. Penggunaan aset. Untuk manajemen, di dalam membaca neraca, nilai aset perlu dicermati sebab menjadi dasar pengukuran prestasi keuangan perusahaan. Ukuran ini menjadi perbandingan prestasi sesuatu perusahaan dengan prestasi perusahaan yang lain dalam hal yang sama. Apakah lebih baik atau tidak, sehingga bisa menjadi dasar keputusan manajemen untuk mempertahankan atau meningkatkannya. Efisiensi penggunaan aset. Ukuran yang menyangkut aktiva atau aset, salah satunya ialah angka rasio penjualan atau total aset yang dinyatakan sebagai persentase. Asumsinya, semakin besar penjualan yang diwujudkan, maka semakin efisien pemakaian aset seluruhnya. Angka penjualan diambil dari laporan laba rugi, sedangkan angka total aset berasal dari neraca. Dalam hal ini rasio dari tahunan terakhir dibandingkan dengan tahunan sebelumnya. Oke, saya di sini ingin menjelaskan mengenai optimalisasi laba, yaitu ukuran yang lain menyangkut dengan profitabilitas, yakni angka laba harta atau laba investasi yang berasal dari perbandingan angka laba dipetik dari laporan laba rugi serta total harta atau aset yang nilainya sama dengan istilah total investasi dipetik dari neraca. Asumsinya, manajemen merupakan penanggung jawab atas pemelihara semua harta yang dipakai perusahaan. Maka, manajemen bertanggung jawab atas usaha optimalisasi laba yang dihasilkan dari semua harta itu. Itulah sedikit tentang mengenai optimalisasi laba. Oke, sekian mungkin penjelasan dari saya dan teman-teman saya mengenai sebuah aset. Aset itu apa? Tadi udah dijelasin aset itu ada berapa. Tadi juga udah dijelasin sedikitnya. Mungkin kalau apabila materi yang kita sampaikan ada kesalahan ataupun ada kekeliruan sedikit, kami minta maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa di like, komen. Bye-bye, jangan lupa di like, di komen, dan dilihat sampai habis. Dan jangan lupa di share kemanapun itu, karena like, komen kalian, dan view itu bisa membantu untuk menambah penilaian dari tugas kita pengantar akuntansi lanjutan ini. Jadi jangan lupa di like, di komen sebanyak-banyaknya, di share sebanyak-banyaknya biar pada nonton. Oke, terima kasih semuanya, bye-bye.